Sejarah tak hanya mencatat nama para raja dan penakluk, tetapi juga para pembawa cahaya yang mengubah jalan hidup sebuah bangsa. Salah satunya adalah kisah seorang ulama harismatik yang jejaknya terukir abadi di tanah Jawa. Sebuah narasi tentang kebijaksanaan dan keteguhan iman yang tak lekang oleh waktu. Pada abad ke-15, seorang pangeran dari Campa bernama Raden Rahmat menginjakan kakinya di pesisir utara Jawa. Dengan latar belakang kapel-kapel era Majapahit yang megah, kedatangannya disambut oleh masyarakat setempat. Alih-alih menunjukkan kebangsawanan, beliau justru menebarkan keramahan dan sikap rendah hati yang tulus. Sosoknya yang teduh dengan cepat memikat hati penduduk, menjadi awal dari sebuah perjalanan dakwah yang akan mengubah wajah spiritualitas Nusantara. Kelak, sejarah akan mengenalnya dengan nama agung, Sunan Ampel. Atas izin Raja Majapahit, Raden Rahmat membuka sebidang tanah di daerah Ampel Denta, Surabaya. Di sanalah beliau mendirikan sebuah pusat pendidikan sederhana yang kemudian berkembang menjadi salah satu pesantren tertua di Jawa. Dari pondok inilah sebuah falsafah luhur lahir dan menyebar luas, dikenal sebagai Moh Limo atau tidak mau melakukan 5 hal. Dengan sabar, Sunan Ampel mengajarkan kepada para santrinya untuk menjauhi moh main, tidak mau berjudi, mau engkambi, tidak mau mabuk, moh maling, tidak mau mencuri, moh madat, tidak mau mengisap candu, dan moh madon, tidak mau berzina. Ajaran ini bukan sekadar larangan, melainkan fondasi moral untuk membangun masyarakat yang beradab dan bertakwa. Kabar tentang ajaran Sunan Ampel yang menyejukkan jiwa menyebar dengan cepat. Masyarakat dari berbagai lapisan, mulai dari rakyat jelata hingga para bangsawan, berbondong-bondong datang ke Ampel Denta untuk menimba ilmu. Sejarah mencatat, di tengah riuhnya pelabuhan Gresik pada abad ke-14, sebuah kapal yang megah merapat dengan anggun. Dari atas geladak, turunlah seorang ulama harismatik bernama Maulana Malik Ibrahim. Langkah kakinya yang tenang menapaki tanah Jawa untuk pertama kali, disambut oleh hiruk-pikuk pasar pesisir yang penuh kehidupan. Di antara bangunan-bangunan berarsitektur pendopo dengan ukiran kayu yang khas, ia melihat potret masyarakat lokal yang hidup rukun dan damai. Momen inilah yang menjadi titik awal sebuah perjalanan dakwah legendaris yang akan mengubah wajah spiritualitas Nusantara selamanya. Setibanya di Gresik, Maulana Malik Ibrahim tidak serta-merta menyerukan ajaran agama secara terbuka. Ia memilih jalan yang lebih bijaksana, yaitu membaur dengan masyarakat melalui tindakan nyata. Ia memperkenalkan teknik bercokok tanam yang lebih efisien kepada para petani, membantu mereka meningkatkan hasil panen. Di perkampungan dengan rama-rama joglo yang dikelilingi hamparan sawah hijau, ia juga dikenal sebagai tabib yang tulus, mengobati warga yang sakit tanpa memandang status. Kedekatannya dengan masyarakat semakin erat ketika ia sering terlihat duduk bersila di pendopo, berdiskusi dengan para tetua adat. Melalui dialog yang penuh rasa hormat, ia membangun jembatan kepercayaan, menunjukkan bahwa ajarannya datang dengan kedamaian, bukan paksaan. Ketika malam tiba dan suasana desa menjadi tenang, Maulana Malik Ibrahim menggelar pertunjukan yang memikat hati. Dengan iringan gamelan yang syahdu, di bawah temaram cahaya lampu minyak, ia menggunakan kesenian wayang kulit sebagai media dakwahnya. Kisah-kisah kepahlawanan dan ajaran moral dari Ramayana atau Mahabharata ia selipkan dengan nilai-nilai tauhid dan hikmah Islami. Para penduduk desa, dari anak-anak hingga orang dewasa, duduk terpukau menyaksikan dalang memainkan wayang. Melalui pendekatan budaya yang cerdas ini, pesan-pesan Islam meresap ke dalam sanubari mereka secara lembut dan alami. Di tengah gejolak sejarah Nusantara, sebuah peti kayu terembang-ambing di Selat Bali. Di dalamnya, seorang bayi yang kelak menjadi cahaya penuntun umat. Bayi itu diserahkan kepada Nyi Ageng Pinati, seorang saudagar kaya dan dermawan di Gresik. Ia diberi nama Joko Samudro dan tumbuh menjadi pemuda cerdas bernama Raden Paku. Hausaikan ilmu, ia berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya, menyerap setiap ajaran dengan hati yang terbuka. Takdir membawanya berkelana hingga bertemu sang ayah, Syekh Maulana Ishaq. Dari ayahnya, ia menerima amanah suci, segenggam tanah dari tanah Pasai. Dengan petunjuk itu, ia mencari daratan yang serupa. Di sebuah puncak bukit di Gresik,
ia menemukan tanah yang ditakdirkan. Di sanalah ia mendirikan sebuah pesantren yang berkembang menjadi kerajaan berwibawa, Giri Kedaton. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai Sunan Giri, guru suci dari puncak bukit. Sunan Giri menyadari, dakwah terbaik adalah yang menyentuh jiwa. Ia tidak menentang budaya, melainkan merangkulnya. Ia menciptakan permainan anak-anak yang syarat makna, seperti jamuran dan kablek-kablek sueng. Ia menggubah tembang-tembang merdu seperti lirilir dan padang bulan, menyelipkan ajaran tauhid dalam alunan nada yang indah. Pengaruhnya menyebar luas, dari Jawa hingga ke Maluku dan sekitarnya. Giri Kedaton menjadi pusat ilmu pengetahuan dan peradaban Islam yang disegani. Sunan Giri telah berpulang, namun warisannya abadi. Ia adalah arsitek peradaban, seorang wali yang merajut iman dan budaya dalam satu tenunan indah bernama Islam Nusantara. Di tengah samudra Jawa yang luas, ombak bergulung ganas seolah menelan cakrawala. Di atas sebuah perahu sederhana, seorang pemuda bernama Raden Kasim berjuang mempertahankan diri dari amukan badai dahsyat. Perahunya hancur berkeping-keping, melemparkannya ke dalam lautan yang murka. Namun, takdir berkata lain. Ia terdampar di sebuah pesisir di wilayah Jelak, Lamongan. Di sanalah, dalam keadaan lemah, ia ditemukan oleh para tetua desa yang kemudian merawatnya dengan penuh welas asih. Peristiwa inilah yang menjadi titik awal perjalanan dakwah salah satu wali Songo yang paling berpengaruh, yang kelak dikenal dengan nama Sunan Derajat. Setelah pulih, Sunan Derajat tidak tinggal diam, melihat kondisi masyarakat sekitarnya yang hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Dari sinilah lahir filosofi luhur yang menjadi inti ajarannya, yaitu Catur Piwulang atau 4 ajaran utama. Ajaran ini bukan sekadar teori, melainkan aksi nyata yang langsung menyentuh kehidupan rakyat jelata. Ia memulainya dengan menehono teken marang wong kang wuto, yang berarti berilah tongkat kepada orang buta. Derajat memberikan tongkat ilmu dan bimbingan spiritual kepada masyarakat yang buta akan pengetahuan agama dan kehidupan, membuka mata hati mereka dengan cahaya kebenaran. Selanjutnya, ia mengamalkan menehono mangan marang wong kang luwe, atau berilah makan kepada orang yang lapar. Ini bukan sekadar membagikan makanan, tetapi juga mengajarkan mereka cara bercocok tanam, mengelola irigasi, dan menciptakan kemandirian pangan. Kesejahteraan material menjadi jembatan untuk mencapai ketenangan spiritual. Ajaran menehono busono marang wong kang wudo, yang artinya berilah pakaian kepada orang yang telanjang, diwujudkan dengan memberikan sandang yang layak. Lebih dari itu, ia menanamkan nilai-nilai kesopanan, akhlak mulia, dan martabat sebagai manusia yang beradab. Terakhir, Sunan Derajat mengajarkan menehono ngiyup marang wong kang kodanan, yaitu berilah tempat berteduh kepada mereka yang kehujanan. Ia membuka pintunya lebar-lebar, memberikan perlindungan dan rasa aman bagi siapapun yang membutuhkan pertolongan. Filosofi ini menjadi dasar kepemimpinan sosialnya, mengubah daerah tandus menjadi sebuah perkampungan yang makmur, adil, dan penuh kedamaian, yang kemudian dikenal sebagai Desa Derajat. Kepemimpinan dan ajaran Sunan Derajat meninggalkan warisan yang tak lekang oleh waktu. Wilayah yang dulu gersang kini menjadi pusat peradaban yang sejahtera. Dakwahnya pun merambah ke dunia seni, salah satunya melalui gamelan Singo, mengkok yang ia ciptakan sebagai media untuk menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang indah dan mudah diterima. Hingga hari ini, makam Sunan Derajat di Lamongan terus diziarah, menjadi pengingat abadi akan sosok wali yang mendedikasikan hidupnya untuk mengangkat harkat dan martabat sesama. Melalui ajaran sosial yang syarat makna, di puncak Gunung Muria yang sejuk dan terpencil, hiduplah seorang anggota Wali Songo yang dikenal karena kelembutan hatinya. Beliau adalah Raden Umar Said, yang lebih kita kenal sebagai Sunan Muria. Jalan dakwahnya unik, menyatu dengan alam dan denyut nadi kehidupan masyarakat. Berbeda dengan pendekatan yang keras, Sunan Muria memilih jalan damai. Beliau tidak merebut hati mereka dengan pedang, tetapi dengan teladan. Beliau mengajarkan Islam melalui seni dan budaya, menggunakan gamelan sebagai jembatannya. Tembang Sinom dan Kinanti ciptaannya bukanlah sekadar lagu, melainkan siar-siar penuh makna yang meresap ke dalam jiwa,
mengajarkan nilai-nilai luhur tanpa terasa menggurui. Sunan Muria adalah pelindung bagi kaum papa dan pecinta alam sejati. Beliau mengajarkan cara bercocok tanam, menyelesaikan sengketa dengan adil, dan selalu mengingatkan untuk menjaga kelestarian alam sebagai wujud syukur kepada Sang Pencipta. Beliau menerapkan ajaran tapangeli, yaitu menghanyutkan diri dalam arus kehidupan masyarakat, memahami masalah mereka, dan memberikan solusi dengan kearifan. Dengan pendekatan yang penuh cinta kasih inilah, Sunan Muria berhasil menyebarkan ajaran Islam di pesisir utara Jawa tanpa pertumpahan darah. Warisannya abadi, menjadi bukti bahwa kelembutan dan kebijaksanaan adalah kekuatan sejati untuk menyentuh hati dan mengubah peradaban. Di tanah Jawa yang kaya akan budaya, hiduplah seorang wali bernama Sunan Kudus. Beliau datang bukan untuk merusak, tapi untuk merangkul dengan kearifan. Dengan pendekatan dakwah yang moderat, ia memadukan ajaran Islam dengan budaya lokal yang telah mengakar kuat. Beliau menghormati kepercayaan masyarakat dengan tidak menyembelih sapi, hewan yang disucikan umat Hindu saat itu. Sebagai gantinya, ia membangun Menara Kudus yang megah, sebuah mahakarya arsitektur yang memadukan gaya Hindu-Buddha dengan sentuhan Islam, menjadi simbol toleransi abadi. Setiap langkahnya adalah cerminan kebijaksanaan, menunjukkan bahwa dakwah dapat berjalan selaras dengan cinta dan penghormatan terhadap sesama. Warisan Sunan Kudus mengajarkan kita bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Di tanah Pasundan yang subur dan penuh kedamaian, lahirlah seorang pangeran agung yang kelak dikenal sebagai salah satu wali Songo. Namanya adalah Syarif Hidayatullah, seorang pemuda yang hatinya tidak terikat pada gemerlap tahta dan kemewahan istana. Sejak usia belia, jiwanya terpaut erat pada sebuah pencarian spiritual yang mendalam. Ia memilih jalan sunyi, meninggalkan kenyamanan duniawi untuk bertafakur di dalam gua yang tenang, dikelilingi oleh cahaya lembut yang seolah merestui perjalanannya dalam mencari hakikat kehidupan sejati. Perjalanan spiritualnya kemudian membawanya keluar dari keheningan gua, menuju keramaian dunia untuk menyebarkan ajaran Islam dengan penuh kearifan dan kedamaian. Di tengah pasar yang ramai, ia berdakwah bukan dengan paksaan, melainkan dengan sentuhan hati yang tulus. Takdir kemudian menuntunnya pada sebuah pertemuan yang melintasi batas samudra dan budaya. Sebuah kapal megah dari Tiongkok berlabuh, membawa serta Putri Ong Tienyo. Pertemuan mereka menjadi awal dari sebuah kisah cinta yang melegenda, menjadi simbol indah penyatuan dua budaya besar, Tiongkok dan Cirebon, serta membawa pesan toleransi yang abadi dengan visi yang agung dan kebijaksanaan yang mendalam. Syarif Hidayatullah, yang kini dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, mendirikan Kesultanan Cirebon. Fondasi kesultanannya tidak dibangun di atas pertumpahan darah atau kekuatan pedang, melainkan di atas pilar-pilar kebijaksanaan, keadilan, dan spiritualitas. Ia memimpin pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang megah, dengan arsitektur unik yang mencerminkan perpaduan budaya. Baginya, membangun peradaban yang makmur berarti menyejahterakan rakyatnya secara lahir dan batin, menjadikannya seorang pemimpin sekaligus guru yang dihormati. Hingga akhir hayatnya, Sunan Gunung Jati tetap menjadi cahaya penuntun bagi umatnya. Di usia senjanya, dengan wajah yang memancarkan ketenangan dan kebijaksanaan, ia menatap matahari terbenam dari atas bukit, seolah merefleksikan perjalanan panjangnya yang penuh makna. Warisan sang wali tidak pernah padam. Ia abadi dalam harmoni budaya yang ia ciptakan, dalam kedalaman spiritual ajaran-ajarannya, dan dalam jejak sejarah Kesultanan Cirebon yang terus menginspirasi generasi demi generasi hingga saat ini. Makamnya pun tak pernah sepi dari para peziarah yang mencari berkah dan meneladani kebijaksanaannya. Musik gamelan yang syahdu dan megah mengalun lembut. Di ufuk timur, saat fajar menyingsing perlahan, sesosok bayangan agung berdiri di puncak bukit. Dialah Raden Makhdum Ibrahim, atau yang lebih kita kenal sebagai Sunan Bonang. Matanya menatap lembut ke arah pemukiman di bawahnya. Sebuah masyarakat yang hidup dalam dekapan tradisi Jawa yang kental dan telah mengakar selama berabad-abad. Dari Kayahan, terlihat aktivitas warga dimulai, diiringi ritual-ritual leluhur yang menjadi denyut nadi kehidupan mereka. Di sanalah sang penebar cahaya akan memulai perjalanannya, membawa pelita Islam bukan dengan paksaan,
melainkan dengan sentuhan hati yang penuh kearifan. Sunan Bonang sadar, untuk menyentuh jiwa, ia harus berbicara dengan bahasa yang mereka pahami. Maka, ia memilih gamelan sebagai jembatan hatinya. Di tengah kerumunan yang memandangnya penuh rasa ingin tahu, jemarinya dengan gemulai mulai menabuh bonang, sebuah instrumen gamelan yang kelak menjadi bagian dari namanya. Alunan nada yang indah dan belum pernah mereka dengar sebelumnya mengalir, memecah kesunyian. Wajah-wajah yang semula penasaran perlahan berubah menjadi takjub dan terpesona. Di tengah keindahan melodi itu, Sunan Bonang melantunkan tembang ciptaannya, Tombo Ati. Liriknya yang sederhana namun penuh makna tentang obat hati yang terdiri dari membaca Al-Quran, salat malam, berkumpul dengan orang saleh, berpuasa, dan berzikir meresap lembut ke dalam sanubari setiap pendengarnya. Metode dakwah Sunan Bonang mencapai puncaknya ketika ia memadukan seni dengan cerita. Menggunakan media wayang kulit, sebuah kesenian yang amat digemari masyarakat, ia menceritakan kisah-kisah epik yang disadur dari ajaran Islam. Lakon-lakon seperti Ramayana dan Mahabharata, ia gubah dengan menyisipkan nilai-nilai tauhid dan akhlak mulia. Tokoh-tokoh wayang pun ia beri nama dan karakter baru yang bernapaskan Islam, membuat warga terpukau dan mudah menerima ajaran baru tanpa merasa kehilangan identitas budaya mereka. Interaksinya yang hangat dan penuh welas asih menunjukkan wajah Islam yang damai, merangkul, dan menyatu harmonis dengan kearifan lokal. Warisan Sunan Bonang tak lekang oleh waktu. Pengaruh ajarannya menjelma dalam pesantren-pesantren yang ramai oleh santri yang belajar agama, serta dalam alunan gamelan sekaten yang terus bergema di pelataran masjid setiap tahunnya, diwariskan dari generasi ke generasi sebagai pengingat akan dakwahnya yang indah. Di ujung senja, kita seakan bisa melihat kembali sosoknya yang tersenyum teduh. Cahaya keislaman yang ia tebarkan melalui seni dan budaya akan terus bersinar, menjadi warisan abadi bagi Nusantara. Musik gamelan perlahan memudar hingga senyap. Di tengah gemerlap Kadipaten Tuban, sebuah jurang pemisah menganga lebar. Istana yang megah dan gudang yang melimpah ruah menjadi pemandangan ironis di hadapan rakyat. Jelata yang terhimpit kemiskinan dan kelaparan. Namun, di balik bayang-bayang ketidakadilan itu, seorang pemuda bangsawan memilih jalan yang berbeda. Dialah Raden Said, putra Adipati, yang hatinya tak tahan melihat penderitaan sesama. Dengan tatapan mata yang tajam penuh amarah, ia menjadi hantu bagi para pejabat korup. Setiap malam, Raden Said diam-diam membobol gudang persediaan kadipaten, mengambil hasil bumi yang seharusnya menjadi hak rakyat, lalu membagikannya kepada mereka yang paling membutuhkan di bawah selimut kegelapan. Baginya, ini bukan perampokan, melainkan pengembalian hak yang dirampas. Suatu hari, di tengah hutan yang sepi, Raden Said mencegat seorang pria tua berjubah putih yang berjalan sendirian. Perhatiannya tertuju pada tongkat yang digenggam. Pria itu tampak berkilauan seperti emas murni. Ia hendak merampasnya. Namun sang pria tua, yang tak lain adalah Sunan Bonang, hanya tersenyum tenang. Beliau tidak melawan, melainkan memberikan sebuah pelajaran abadi. Dengan kesaktiannya, Sunan Bonang menunjuk sebatang pohon aren, dan seketika bobotnya berubah menjadi emas. Kekayaan sejati bukanlah emas atau harta duniawi, melainkan hati yang bersih dan dekat dengan Sang Pencipta, ujar Sunan Bonang lembut. Kata-kata itu menembus relung hati Raden Said. Ia pun bersimpuh, memohon ampun, dan meminta untuk diangkat menjadi murid. Sunan Bonang lalu menancapkan tongkatnya di tepi sungai seraya berkata, "Jagalah tongkat ini hingga aku kembali." Tanpa ragu, Raden Said duduk bersila, memulai pertapaan panjangnya. Hari berganti minggu, bulan berganti tahun, tubuhnya bahkan sampai ditumbuhi lumut dan rerumputan. Namun ia tak bergeming sedikit pun. Setelah bertahan-tahan berlalu, Sunan Bonang akhirnya kembali ke tepi sungai itu. Ia mendapati muridnya masih setia dalam tapanya, telah lulus dari ujian kesabaran dan keikhlasan. Dengan penuh kasih, beliau membangunkannya. Sejak saat itu, Raden Said terlahir kembali dengan nama baru dan tugas mulia. Ia kini adalah Sunan Kalijaga, sang penjaga sungai, seorang wali yang bijaksana. Meninggalkan cara lamanya yang keras, Sunan Kalijaga memilih jalan dakwah yang lembut
dan merangkul budaya. Dengan beskap dan belangkon yang khas, ia menyebarkan ajaran Islam melalui media yang dicintai masyarakat, yaitu pertunjukan wayang kulit dan alunan gamelan yang syahdu. Sosoknya yang dulu ditakuti sebagai perampok, kini dihormati sebagai guru agung, dikelilingi oleh masyarakat yang dengan damai dan sukacita mendengarkan weyonggan-weyonggonia yang menyejukkan jiwa.